Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Jadi di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran teknologi perkantoran dengan materi esensi pengetikan cepat dan tepat dengan menggunakan metode 10 jari. Jadi di video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi setiap jari dalam pengetikan cepat. Jadi setelah kalian mempelajari modul yang telah Ibu berikan di Google Classroom sebelumnya, kalian pasti sudah memahami dan sudah paham mengenai fungsi-fungsi 10 jari untuk mengetik cepat. Dan juga mode pembelajaran kita adalah Discovery Learning yang memanfaatkan Google Classroom dan juga Zoom. Nah, untuk video kali ini hanya sebagai referensi saja ya anak-anak. Jadi simak pembelajaran ini dengan baik dan jangan lupa untuk menyiapkan keyboard jika kalian punya keyboard agar kalian bisa menempatkan 10 jari pada keyboard kalian masing-masing. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu telah mempunyai PowerPoint dengan kita materinya adalah mengetik 10 jari dengan cepat dan tepat. Esensi pengetikan cepat dan tepat, yang dimana setiap kita mengetik cepat tidak hanya kita memperhatikan jari-jari saja, fokus kepada jari-jari saja, tidak. Namun kita juga harus memperhatikan sikap duduk yang baik itu seperti apa. Jadi kalian tidak boleh yang namanya duduk dengan terlalu membungkuk, atau duduk dengan menyender, atau duduk dengan terlalu jauh, itu tidak boleh. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam mengetik cepat. Yang pertama adalah duduk tegak. Jadi kalian harus duduk tegak dengan tidak menyender kepada bangku dan juga tidak terlalu menonjol ke depan. Lalu paha ditopang sepenuh oleh kursi. Jadi tidak boleh nih pahanya membuka sedikit atau misalkan pahanya itu menyilang ya. Jadi harus menopang kokoh pada kursi. Lalu posisi badan tepat berada di depan keyboard dan monitor, jadi tidak boleh miring ya. Kaki mendepak pada lantai atau sandaran kaki dengan lurus dan tidak menggantung. Jadi kita tidak boleh jinjit juga nih kakinya kalau misalkan lagi mengetik cepat. Lalu, bahu dalam posisi rileks, jadi bahunya itu jangan terlalu tegang, karena kalau misalkan tegang, nanti maka tangan-tangan kita itu juga akan ikut tegang dan kaku gitu. Lalu yang keenam, posisi siku berada dengan tubuh atau tidak merenggang. Lalu posisi lengan dan pergelangan tangan dalam garis lurus, jadi harus lurus tuh ya, bisa kalian perhatikan di sikutnya, ya, jadi harus lurus, tidak boleh bengkok-bengkok atau tidak boleh miring. Lalu yang terakhir adalah pastikan bahwa pergelangan tangan tidak membungkuk ke atas atau bawah, berbalik ke dalam atau keluar. Seperti itu. Jadi intinya ya, namanya pengetikan cepat, kalian harus juga memperhatikan sikap duduk kalian. Jangan asal bodoh aja kalian duduknya, ya, paham? Nih, bisa kita lihat gambar yang di sini, yang Ibu maksud itu seperti itu ya. Jadi tidak boleh nyender. Jadi yang gambar sebelah kiri itu yang baik. Jadi ya tidak boleh nyender, dia harus tegak. Nah, juga posisi tangan itu tidak boleh menempel pada keyboard. Jadi harus menggantung, ya. Paham? Sejajarkan pergelangan tangan kalian dengan telapak tangan, upaya pergelangan tangan selalu sejajar dengan telapak tangan. Posisi siku menggantung, pastikan siku dalam posisi bebas menggantung, jangan menempel pada keyboard atau jangan menempel pada bangku, paham? Lalu lepaskan jari-jari kalian, jangan sampai ketika kalian mengetik cepat, kalian terlalu kaku dan akhirnya ketepatan kalian dalam menekan keyboard itu tidak baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham? Sepertinya sudah ya, lanjut ya anak-anak. Nah, ini ada posisi fungsi atau posisi dasar jari. Bisa kita lihat di sini warna merah itu ada jari pada kelingking. Kelingking, kuning itu ada manis, lalu hijau itu ada tengah, lalu biru itu ada biru, lalu biru itu ada telunjuk, dan lalu jempol itu ada pada warna ungu. Kita harus hafalkan setiap fungsi atau posisi dasar jari pada keyboard. Nah, jari telunjuk F, R, F, G, T, B. F, R, F, G, T, B itu posisi pada jari
telunjuk kiri. Nah, jari telunjuk tengah itu DEC angka 3. Lalu jari manis itu SWX angka 2. Lalu jari kelingking itu ZAQ angka 1 ALT dan lain sebagainya, tombol-tombol yang ada di sebelah kiri. Sedangkan ibu jari itu hanya pada spasi saja. Jadi ibu jari ini tidak berfungsi untuk posisinya itu hanya pada spasi saja. Dia tidak bisa ke angka-angka atau ke huruf-huruf gitu, karena tidak cukup ya, karena ibu jari ini terlalu pendek. Lanjut ke posisi tangan kanan, yaitu jari telunjuk JHUYMN 7 dan 6. Jadi kalian harus fokuskan ini kepada angka dan huruf tersebut. Lalu ada jari tengah. Jari tengah itu ada KI, koma, tanda kecil, lebih dari, kurang dari, tanda 8, terus ada tanda bintang juga. Kalian harus menghafalkan angka-angka dan huruf-huruf serta lambang-lambang tersebut. Lalu ada jari manis fungsi tangan kanan, yaitu ada LO, 9, ada tanda kurung kiri dan titik, dan tanda lebih besar, serta ALT. Nah, nih jari kelingking ini memiliki posisi yang sangat banyak nih ya di kanan ya. Jadi hampir semua tombol-tombol yang ada di kanan itu menggunakan kelingking kiri. Jadi kelingking kiri itu adalah fleksibel, dia itu bisa ke semuanya. Karena dia paling ujung, jadinya dialah yang menekan tombol-tombol semuanya. Lalu, ibu jari hanya menekan tombol shift saja, spasi saja, bergantian dengan jempol. Sudah sekian materi atau pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan. Sekian materi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Jadi kesimpulannya adalah pengetikan 10 jari merupakan hal yang penting bagi kita sebagai calon pekerja, terutama sebagai calon sekretaris, karena mengetik 10 jari ini akan membuat waktu kita lebih efisien dan pekerjaan kita itu akan lebih cepat dan tepat selesainya. Namun, dalam pengetikan 10 jari ini tidak hanya dilakukan sekali. Jadi, kalian harus melakukan berulang kali agar pengetikan jari kalian itu sesuai dengan apa fungsinya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara duduk kalian dalam mengetik 10 jari. Jadi tidak hanya fokus kepada pengetikan yang cepat saja, namun juga perilaku kita dalam mengetik cepat atau posisi kita dalam mengetik cepat itu harus diperhatikan agar terlihat enak dan terlihat rapi. Jika masih terdapat pertanyaan dan ada hal yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp, dan juga Ibu akan memberikan sebuah tugas kepada kalian mengenai pengetikan 10 jari ini. Tadi sebelumnya Ibu telah memberikan kalian contoh aplikasi pengetikan 10 jari. Jadi di situ ada yang namanya typing test. Di situ Ibu akan melihat seberapa akuratnya dan seberapa tepatnya kalian dalam mengetik 10 jari. Nanti Ibu akan memberikan tugas melalui WhatsApp group atau Google Classroom ya. Karena tugasnya adalah pengetikan 10 jari, jadi tugas ini masuk ke dalam tugas praktik. Jadi Ibu harap kepada kalian untuk mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih untuk kalian yang telah memperhatikan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap jaga kesehatan kalian serta tetap jaga semangat kalian untuk belajar. Jangan pernah malu untuk belajar dan jangan pernah malu untuk bertanya. Pokoknya semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.